Kalau kita memandang bagaimana Islam ini berbicara tentang masalah udara, ini sangat penting. Jadi masalah pemanasan global sekarang itu bukan hanya persoalan bagi saintis, bukan hanya persoalan bagi negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan dunia. Jadi Allah ciptakan bumi ini sejak awal itu sempurna, baik ekosistemnya, ekologinya itu bagus, udaranya bagus, semua tertata, seimbang, rapi. Tapi manusia seiring dengan perkembangan revolusi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini lalu kemudian meningkatkan aktivitas-aktivitas yang membuat bumi kita ini menjadi rusak. Nah, ada satu hal yang paling penting ya dalam kehidupan kita supaya mencegah krisis iklim ini adalah ya kita mengurangi berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kita ini menjadi rakus. Jadi kebanyakan manusia meningkatkan kapasitas produksinya karena tingkat demand-nya itu sangat tinggi, sehingga orang berlomba-lomba, kalangan industrialis itu berlomba-lomba untuk memproduksi barang-barang, padahal itu adalah barang-barang yang tidak esensial bagi kehidupan manusia, tapi kemudian dampaknya produksi-produksi itu kemudian melakukan pencemaran terhadap udara. Maka itu bagaimana Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu sudah memberikan pedoman dan panduan untuk kita menghadapi krisis iklim dan polusi udara ini, yaitu diantaranya Nabi sangat memperhatikan kita untuk hemat energi, terutama di malam hari. Kalau kita tidur, kata Nabi, jangan kamu nyalakan api di rumah, jangan nyalain lampu, kira-kira begitu. Kalian dulu kan lampu listrik zaman dulu itu dari apa? Dari api. Ketika kita beraktivitas malam hari boleh pakai api, pakai lampu, pakai listrik energi ya. Kalau kamu sedang tidur, jangan kamu biarkan api atau listrik atau energi itu menyala di rumah kalian. Kalau pembakaran itu banyak, ini menyebabkan kita mengkonsumsi oksigen dan peningkatan oksigen kita berkurang, ya malah sebaliknya ada peningkatan karbon dioksida. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini mencium bau-bau yang tidak baik, polusi udara, sehingga menyebabkan bau yang tidak baik itu nggak boleh dicium, nggak boleh masuk ke dalam rongga paru-paru manusia ya. Itu aturan dari Nabi SAW agar kita segera menguburkan jenazah, karena jenazah itu kalau lama tidak dikuburkan ya itu akan berakibat terurainya bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh manusia itu. Dia akan mengeluarkan cairan, dia akan mengeluarkan bau busuk, dan bau busuknya bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Asri'u bil jenazah, karena manusia itu diciptakan Allah dari tanah, kemudian dia hidup di atas tanah, kemudian dikembalikan ke tanah, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dari tanah ya. Karena itu fitrahnya manusia, supaya tidak ada kemudian bau yang mengganggu kehidupan manusia ini dengan aktivitas ya manusia untuk membiarkan mayat atau jenazah manusia itu terbengkalai. Yang ketiga, Rasulullah memberikan arahan kepada kita untuk mengatasi polusi udara dan menyiapkan udara yang bersih itu dengan bagaimana? Dengan penghijauan lahan, memperluas lahan hijau. Jika hampir terjadi kiamat dan di tangan kamu ada bibit tanaman, jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat itu tiba, benar-benar terjadi, maka lakukanlah segera. Kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, wasting time, membiarkan bumi ini semakin kualitasnya buruk ya, kualitas udaranya buruk. Karena karena kekurangan oksigen yang bersih yang untuk bermanfaat untuk kita hirup. Makanya Nabi SAW selalu menganjurkan tanam pohon, tanam pohon, tanam pohon. Maka itulah dalam Islam ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunan tentang kehidupan itu sangat lengkap. Itulah yang disebut dengan fikih. Maka ada fikih keuangan, ada fikih lingkungan hidup, tapi juga ada fikih air, ada fikih tata kelola air, ada fikih menghadapi polusi udara ya. Itu tuntunan Islam itu sempurna. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibekali, dibimbing oleh Allah dengan dinul Islam ini, di mana dinul Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang memberikan panduan hidup bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita.